Selamat pagi, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan etika profesi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ide Bagus Putuweda Ananta dengan NIM 2017-051013, yang kedua ada Nikomang Sata Putri Merta Agustina dengan NIM 2017-051015, dan yang terakhir ada Putu Ari Handayani dengan NIM 2017-051028. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos, yaitu yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Adapun beberapa ahli merumuskan arti etika, yaitu yang pertama ada DRS OP Simarongkir yang menjelaskan bahwa etika sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua ada DRS Sigigal Jabah yang merumuskan bahwa etika sebuah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh mana dapat ditentukan oleh akal. Dan yang terakhir ada DRS H. Baharudin Salam yang merumuskan bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Untuk itu dapat didefinisikan etika secara luas, yaitu sebagai perangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Next, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan akan etika. Perilaku beretika merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar kehidupan berjalan dengan tertib. Hal ini sangat beralasan karena etika merupakan perekat untuk menyatukan masyarakat. Kebutuhan akan etika dalam bermasyarakat cukup penting, sehingga banyak nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai aturan hukum. Namun ada pula beberapa nilai etika yang tidak dapat dijadikan aturan hukum, seperti kepedulian karena tidak dapat didefinisikan dengan cukup baik untuk diterapkan. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa prinsip tersebut tidak penting bagi masyarakat. Selanjutnya itu, mengapa orang-orang berlaku tidak etis? Next. Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang menyimpang dari apa yang mereka yakini sebagai perilaku yang patut dalam lingkungan masyarakat. Masing-masing menentukan bagi diri sendiri mana yang merupakan perilaku tidak etis baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, penting untuk memahami apa yang menyebabkan orang-orang yang berperilaku tidak etis. Berikut ini ada dua alasan yang menyebabkan orang-orang berlaku tidak etis, yaitu yang pertama, standar etika seorang berbeda dari masyarakat umum. Contohnya adalah orang-orang yang berperilaku menyimpang dari standar etika umum adalah seperti para pengedar obat-obatan terlarang, perampok, ataupun pencuri. Orang-orang yang perilaku menyimpang tersebut tidak merasa menyesal ketika mereka dihukum akibat melakukan perbuatan tersebut karena mereka memiliki standar etika yang berbeda dari masyarakat umum. Selanjutnya, yaitu orang yang memilih untuk berlaku egois. Contohnya adalah seseorang menemukan koper di satu bandara yang berisi tentang dokumen-dokumen penting dan beberapa uang berjumlah puluhan juta rupiah. Namun ia mengambil uang tersebut dan membuang kopernya begitu saja tanpa mengembalikan kepada orang yang memiliki. Itu adalah termasuk contoh orang yang memilih untuk berlaku egois. Sebagian besar perilaku tidak etis adalah hasil dari sikap yang egois. Skandal-skandal politik berasal dari keinginan untuk memiliki kekuatan politik, kecurangan dalam melaporkan pajak dan pelaporan biaya didorong oleh keserakahan finansial, melakukan pekerjaan di bawah standar kemampuan yang dimiliki, dan berlaku curang ketika mengikuti ujian biasanya muncul karena kemalasan. Dari beberapa kasus yang telah saya sebutkan, orang yang melakukan perbuatan tidak etis tersebut mengetahui bahwa perbuatannya menyimpang. Namun, ia memilih untuk melakukan penyimpangan tersebut karena diperlukan pengorbanan pribadi untuk bertindak sesuai dengan etika. Selanjutnya yaitu dilema etika. Next. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang, di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh sederhananya dari dilema etika ini adalah ketika seorang menemukan sebuah cincin berlian, namun dia bingung antara mengambilnya untuk diri sendiri atau mengembalikannya kepada orang yang memiliki cincin berlian tersebut. Para auditor, akuntan, atau pebisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Terlibat
dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru jika tidak diberikan opini unqualified akan menimbulkan dilema jika opini tersebut ternyata tidak tepat untuk diberikan. Memutuskan apakah akan menentang supervisor yang telah merekayasa pendapatan divisi sebagai cara untuk memperoleh bonus yang lebih besar merupakan sebuah dilema etika. Meneruskan untuk menjadi bagian dari manajemen perusahaan yang mengganggu dan tidak memperlakukan karyawan dengan baik atau berlaku tidak jujur terhadap pelanggan merupakan dilema etika, terlebih bila orang tersebut memiliki keluarga yang harus ia nafkahi dan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan sangat tinggi. Berikut ini ada pembenaran perilaku tidak etis. Yang pertama yaitu semua orang melakukannya. Alasan yang mendasari bahwa memalsukan laporan pajak, berlaku curang saat ujian, atau menjual produk yang cacat merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Umumnya berdasarkan alasan bahwa semua orang juga melakukannya hal itu, sehingga pelaku tersebut dapat diterima. Yang kedua, jika ini legal, maka ini etis. Menggunakan argumen yang menyatakan bahwa semua pelaku legal merupakan pelaku yang etis, sangat bergantung pada kesempurnaan hukum. Berdasarkan filosofi ini, seorang tidak akan memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang hilang, kecuali jika ada orang lain yang membuktikan bahwa barang itu adalah miliknya. Dan yang terakhir ada kemungkinan terbongkar dan konsekuensi. Filosofi ini bergantung pada evaluasi kemungkinan bahwa orang lain akan membongkar perilaku tersebut. Biasanya, orang tersebut juga akan menilai keparahan dari hukum atau konsekuensi yang akan dihadapi jika perilaku yang tidak tersebut terbongkar. Contohnya adalah menentukan apakah akan membenarkan kelebihan penagihan pada pelanggan karena kesalahan yang tidak disengaja ketika pelanggan tersebut sudah membayar keseluruhan tagihan. Jika si penjual yakin bahwa pelanggan akan mendeteksi kesalahan dan merespon dengan tidak akan membeli lagi produk di masa mendatang, maka si penjual akan memberitahukan kepada si pembeli mengenai kesalahan penagihan ini sekarang juga. Namun, jika si pembeli tidak melakukan hal tersebut, maka si penjual akan menunggu saja apakah nanti ada keluhan dari pelanggan atau tidak. Selanjutnya ada menyelesaikan dilema etika. Pendekatan 6 langkah berikut dimaksud sebagai pendekatan sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama yaitu memperoleh fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah etika yang muncul dari fakta-fakta tersebut. Yang ketiga, memutuskan siapa yang akan terkena dampak dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok dapat terkena dampaknya. Dan yang keempat, ada mengidentifikasi alternatif yang tersedia bagi individu yang selanjutnya itu terkait dengan kebutuhan khusus terhadap kode etik profesi. Next. Masyarakat kita telah memberikan alternatif khusus untuk istilah profesional. Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individu dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di masyarakat. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Next. Untuk selanjutnya itu perbedaan antara kantor akuntan publik atau KAP dengan para profesional lainnya. KAP memiliki hubungan yang berbeda dengan para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan hubungan mayoritas profesi lain terhadap klien mereka. Pengacara misalnya, secara khusus terikat dan dibayar oleh seorang klien dan memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan jasa advokasi kepada klien tersebut. KAP ditugaskan oleh manajemen untuk perusahaan perorangan atau KAP ditugaskan oleh manajemen untuk perusahaan perorangan atau oleh komite audit untuk perusahaan publik dan dibayar oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, namun penerima manfaat utama dari jasa audit tersebut adalah para pengguna laporan keuangan. Merupakan hal yang penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memandang KAP sebagai pemberi jasa yang kompeten dan objektif. Jika para pengguna yakin bahwa KAP tidak memberikan jasa yang bernilai atau mengurangi risiko informasi, maka nilai jasa audit dan jasa atestasi lainnya yang diberikan oleh KAP tersebut akan menurun, sehingga permintaan akan jasa-jasa tersebut dengan demikian akan ikut menurun juga. Oleh
Oleh karena itu, terdapat motivasi yang besar bagi KAP untuk melakukan tingkat profesionalisme yang tinggi. Berikut ada cara-cara akuntan publik untuk memperlakukan diri mereka secara profesional. Yang pertama ada GAAS dan interpretasi. Yang kedua ada persyaratan pendidikan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada kewajiban hukum. Yang keempat, seksi praktik AICPA. Yang kelima ada kode perilaku profesional. Yang keenam ada PCAOB dan SEC. Yang ketujuh ada per review. Yang kedelapan ada pengendalian mutu. Dan terakhir ada ujian CPA. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kode etik bagi akuntan publik profesional. Kode etik IAPI memberikan standar umum atas perilaku yang ideal dan ketetapan peraturan yang spesifik yang mengatur perilaku. Saat ini, IAPI sedang mengadopsi kode etik bagi para akuntan profesional dari IFAC atau IFAC Code of Ethics for Professional Accountant. Kode etik tersebut akan segera diterapkan pada seluruh anggota IAPI. Dari kode etik tersebut juga terdiri dari 3 bagian, ditambah sebuah bagian yang berisi definisi-definisi penting. Yang meliputi bagian A adalah penerapan umum atas kode etik, bagian B, anggota dalam praktik publik, dan bagian C, anggota dalam bisnis. Pada bagian A, mengidentifikasi tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik sebagai unsur pembeda dalam profesi akuntansi. Bagian A juga menetapkan mengenai prinsip-prinsip dasar etika profesional bagi para anggota, serta memberikan kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Bagian B dan C menggambarkan bagaimana kerangka konseptual tersebut diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman dalam situasi-situasi tertentu. Next. Adapun prinsip-prinsip dasar dari etika profesional. Prinsip etika dalam bagian A kode etik profesional dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh anggota dan bukan hanya mereka yang melakukan praktik publik. Kelima prinsip dasar yang harus diterapkan auditor adalah pertama, integritas. Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka. Yang kedua, ada objektivitas. Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan, atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Yang ketiga, ada kompetensi profesional dan kecermatan. Auditor harus menjaga pengetahuan dan juga keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Yang keempat, ada kerahasiaan. Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien. Dan terakhir, ada perilaku profesional. Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian. Next. Adapun panduan khusus dalam kode etik profesi. Kode etik bagian B dan C menyatakan secara jelas aturan yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam memberikan jasa akuntansi publik. Karena pasal aturan perilaku tersebut merupakan satu-satunya bagian dalam kode etik yang dapat diterapkan, sehingga pasal ini dapat disajikan dalam bahasa yang lebih tepat dan terperinci dibandingkan dengan pasal lainnya dalam kode etik ini. Berikut muatan kode etik bagian B dan C yang berisi 9 pasal utama, yaitu 210 penunjukan profesional, 220 konflik kepentingan, 230 second opinion, 240 imbalan jasa audit dan jenis-jenis imbalan lainnya, 250 pemasaran jasa profesional, 260 hadiah dan fasilitas, 270 perlindungan aset klien, 280 objektivitas jasa, dan 290 independensi kontrak kerja audit. Kesemua hal di atas sangat penting bagi auditor dan hampir semuanya memiliki implikasi atau secara langsung mempengaruhi independensi. Next. Independensi.
Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, serta penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor. Kedua unsur independensi seringkali diidentifikasikan sebagai independen dalam fakta atau independen dalam pikiran, dan independen dalam penampilan. Independen dalam pikiran muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit. Sedangkan independen dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut. Next. Kepemilikan finansial yang signifikan. Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal, misalnya pinjaman dan obligasi, dan kepemilikan dalam instrumen derivatif atau misalnya opsi. Seperti contoh, jika seorang auditor atau orang yang secara finansial bergantung pada si auditor memiliki saham yang besarnya signifikan di sebuah perusahaan, maka seharusnya auditor tidak mengaudit perusahaan tersebut. Standar etika tersebut juga melarang auditor menduduki posisi sebagai penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan di perusahaan klien. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pemberian jasa non-audit kepada klien. Pemberian jasa selain audit kepada klien cenderung meningkatkan independensi auditor. Hal ini disebabkan karena akuntan publik lebih mengetahui keadaan kliennya sehingga relatif mempunyai kekuatan untuk menghadapi tekanan klien di dalam mempertahankan independensinya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jasa penilaian. Penilaian memerlukan estimasi atas nilai atau rentang nilai untuk aset sebuah liabilitas atau bisnis itu secara keseluruhan. Subbagian 290.177 mengindikasikan bahwa ancaman penelahan pribadi terhadap penilaian yang kurang signifikan terhadap laporan keuangan. Maka jasa penilaian mungkin dapat diterima jika tindakan pengamanan berikut telah dilakukan. Lalu yang kedua ada jasa audit internal. Jasa internal audit adalah suatu bentuk layanan yang berfungsi membantu manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa semua kebijakan manajemen dipatuhi sehingga secara keseluruhan pegawai dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan pemeriksaan internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan mengajukan saran-saran. Untuk itu, pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Lalu yang ketiga ada jasa pembukuan. Memberikan jasa pembukuan kepada klien dengan cara menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan bagi klien audit akan mendapat ancaman penelahan pribadi yang signifikan. Kode etik mengizinkan sebuah KAP memberikan jasa pembukuan maupun jasa pengauditan bagi perusahaan klien yang bukan merupakan perusahaan publik. Next. Selanjutnya yaitu ada imbalan jasa audit dan independensi. Yang pertama ada ketergantungan pada imbalan jasa audit. Independensi auditor dalam kenyataan dan penampilan akan diragukan jika imbalan jasa audit dari satu klien merupakan bagian yang signifikan dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut. Hanya KAP tersebut yang bisa menilai dengan saksama posisinya terkait dengan hal ini. Karena tidak ada dalam aturan etika yang secara khusus mengharuskan adanya diversifikasi klien, sehingga para auditor harus memastikan independensi profesional mereka tidak terpengaruh situasi ekonomi.
Lalu yang kedua adalah imbalan jasa audit yang belum dibayar. Ketika ada imbalan jasa audit yang signifikan besarnya belum dibayar untuk pekerjaan yang telah selesai sebelumnya oleh auditor, imbalan jasa audit yang belum dilunasi tersebut dapat dianggap memiliki karakteristik yang sama seperti pinjaman setelah jatuh tempo dalam periode piutang normal. Dalam kondisi seperti itu, auditor harus mempertimbangkan apakah independensi audit dapat menurun, dan jika hal ini dapat diyakini kebenarannya, maka harus dilakukan segala langkah yang memungkinkan untuk menarik diri dari penugasan audit ini. Lalu yang ketiga ada penetapan imbalan jasa audit. Imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah, yaitu yang pertama pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan dan pengalaman personel yang melakukan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, waktu yang dibutuhkan oleh semua personil yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal ini menandakan bahwa jasa pengauditan tidak boleh dilakukan jika imbalan jasa audit yang telah disepakati tersebut belum mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Dasar penetapan imbalan jasa audit yang telah disepakati harus didokumentasikan dan harus terkait dengan gambaran kontrak kerja dan konsisten dengan praktik industri. Next. Lalu ada tindakan hukum antara KAP dan klien serta independensi. Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan klien auditnya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Jika manajemen menuntut sebuah KAP dengan tuduhan adanya kekeliruan dalam audit sebelumnya, maka KAP tersebut tidak akan dianggap independen untuk pengauditan tahun berjalan karena adanya ancaman kepentingan pribadi atau intimidasi. Next. Materi selanjutnya yaitu penggantian auditor. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian auditor ini adalah komunikasi. Itu yang pertama ada komunikasi antara KAP. Auditor yang baru harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan apakah akan menerima atau menolak penugasan. Lalu ada opinion shopping. KAP diminta oleh suatu klien yang diaudit oleh KAP lain untuk memberikan opini atas penerapan prinsip akuntansi atau jenis opini audit yang akan dikeluarkan untuk praktik akuntansi yang benar-benar dilakukan atau seolah-olah dilakukan. Next. Lalu materi selanjutnya ada ketentuan BAPEPAM LK terkait dengan independensi auditor. Yang pertama, jasa-jasa non-audit, yaitu membatasi jenis-jenis jasa non-audit yang bisa diberikan kepada klien yang merupakan perusahaan publik. Selain itu, KAP masih dapat memberikan jasa-jasa lain yang tidak dilarang untuk klien audit yang merupakan perusahaan publik. Sebagai contoh, BAPEPAM LK membolehkan akuntan publik untuk memberikan jasa konsultasi pajak untuk para klien auditnya, kecuali jasa konsultasi pajak untuk para eksekutif perusahaan yang mengawasi pelaporan keuangan dan jasa perencanaan penghindaran pajak. Selanjutnya yaitu komite audit. Komite audit adalah komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen. Lalu yang ketiga ada konflik-konflik yang timbul dari hubungan kerja. Bekerjanya seorang bekas anggota tim audit di dalam perusahaan klien audit bisa menimbulkan sejumlah persoalan independensi. BAPEPAM LK telah menambahkan aturan 1 tahun masa pendinginan sebelum seorang bekas anggota tim audit dapat bekerja pada klien di dalam sejumlah posisi kunci manajemen. Hal ini memiliki implikasi penting untuk seorang auditor yang bekerja untuk sebuah
KAP yang lalu menerima tawaran kerja dari klien publik untuk posisi direktur utama, controller, direktur keuangan, direktur akuntansi, atau posisi setara dengan itu. Lalu yang keempat ada rotasi partner dan KAP. Seperti diminta oleh PMK 17/2008, aturan independensi Bapepam LK mensyaratkan partner audit untuk merotasi tim audit setelah 3 tahun dan KAP setelah 6 tahun. Bapepam LK mensyaratkan 3 tahun rehat setelah rotasi sebelum mereka bisa kembali bekerja untuk klien audit yang sama. Lalu yang terakhir ada kepentingan kepemilikan. Aturan Bapepam LK tentang hubungan keuangan mengaitkan perspektif kontrak kerja dan melarang kepemilikan dalam klien audit oleh orang-orang yang bisa mempengaruhi audit tersebut. Aturan itu melarang kepemilikan oleh orang-orang yang terkait audit dan keluarganya, termasuk anggota dari tim audit, mereka yang ada dalam posisi bisa mempengaruhi kontrak kerja audit dalam hierarki pimpinan perusahaan, partner dan manajer yang menyediakan jasa non-audit untuk klien, dan terakhir ada partner di dalam kantor partner yang bertanggung jawab utama untuk pelaksanaan audit. Next. Lalu ada bantuan-bantuan untuk menjaga independensi dan integritas audit. Yang pertama itu perlindungan kertas kerja. Ada 3 hal terkait dengan kertas kerja seorang auditor, yaitu integritas audit, keuntungan pribadi, dan kerahasiaan klien. Tidak semua aspek dari kerahasiaan kertas kerja terkait semata-mata dengan independensi, tapi juga menolak akses dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap kertas kerja dan menghindari ancaman terhadap integritas audit adalah elemen-elemen penting untuk menjaga independensi dan objektivitas. Lalu yang kedua ada integritas audit. Akses untuk mengaudit kertas kerja akan memberikan pegawai dari klien sebuah kesempatan untuk mengubah informasi di dalam kertas atau menyampuri data uji. Pengetahuan dari aspek-aspek terperinci dari program audit, misalnya kapan pengujian akan dilakukan dan hal-hal apa saja dari pengujian atau area yang menjadi target, dapat membuat seseorang melemahkan integritas auditnya. Aktivitas yang tidak dapat diterima seperti praktik insider trading juga menjadi perhatian penting. Para auditor tidak boleh menggunakan informasi rahasia dari klien untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada kerahasiaan klien. Selama proses pemeriksaan, para auditor mendapatkan sejumlah informasi rahasia termasuk gaji pegawai, harga produk, rencana perikanan, dan data biaya produksi. Jika para auditor mengungkapkan informasi kepada pihak luar atau pegawai dari klien yang tidak semestinya mendapatkan informasi tersebut, maka hubungan mereka dengan manajemen bisa menjadi sangat genting. Yang kelima ada pengecualian dari kerahasiaan. Ada 2 pengecualian penting dari persyaratan kerahasiaan, yaitu yang pertama kewajiban hukum dan review sejawat. Dan yang terakhir ada pengunduran diri. Dalam setiap kontrak kerja, jika konflik sangat besar sehingga mempengaruhi objektivitas seorang auditor, maka dipandang perlu bagi auditor untuk mengundurkan diri dari kontrak kerja tersebut. Next. Lalu yang terakhir ada kontrak kerja dan pembayaran imbalan jasa audit oleh manajemen. Alternatif untuk kontrak kerja KAP adalah dengan komite audit dan pembayaran imbalan jasa pengauditan oleh manajemen, kemungkinan melalui auditor pemerintah dan semi pemerintah. Dengan mempertimbangkan banyak hal, patut dipertanyakan apakah fungsi audit dapat berjalan dengan baik atau lebih murah jika dijalankan oleh sektor publik. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan etika profesi. Apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kami tutup dengan selamat pagi. Terima kasih.